Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Puja Safitri, Prodi Akuntansi kelas Batamindo. Pada hari ini, saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah auditing dengan Bapak Sugeng Riyadi. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Puja Safitri, Gad Ara Markus Yanturi, Lilis Novelia Purba, dan Yeni Manik. Pada hari ini kami akan membahas kasus tentang Garuda Indonesia tahun 2018. Menteri Keuangan menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik Kasmer Sirumapea dan kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk dan entitas anak tahun buku 2018. 1. Jelaskan kronologi kasus PT Garuda Indonesia. 2. Jelaskan pelanggaran yang dilakukan baik kode etik secara audit atau lainnya. 3. Jelaskan sanksi apa yang diberikan. 4. Jelaskan faktor-faktor yang mendasari fraud Three Angel atau Diamond Fraud. Untuk yang pertama, kronologi kasus PT Garuda Indonesia. Kronologi kasus PT Garuda Indonesia berawal dari kejanggalan atas hasil laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Kejanggalan tersebut dapat terjadi karena adanya penolakan tanda tangan dari dua komisaris PT Garuda Indonesia yaitu Khairal Tanjung dan Doni Oskaria yang menolak untuk menandatangani laporan keuangan tahunan Garuda 2018. Keduanya menolak pencatatan transaksi kerjasama penyediaan pelayanan konektivitas atau Wi-Fi dalam penerbangan dengan PT Mahata dalam pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Hingga saat ini, polemik laporan keuangan Garuda Indonesia masih terus bergulir. Pada tanggal 1 April 2019, sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Dalam laporan keuangannya, perusahaan dalam kode saham GIAA berhasil meraup laba bersih sebesar $809.000, berbanding terbalik dengan kondisi 2017 yang merugi sebesar $216,58 juta. Kinerja ini cukup mengejutkan lantaran pada kuartal 3 2018 perusahaan ini masih merugi sebesar $114,8 juta. Pada tanggal 24 April 2019, Perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST di Jakarta. Salah satu mata agenda rapat ini adalah mengesahkan laporan keuangan 2018. Namun dalam RPUST tersebut terjadi kisruh. Dua komisaris, Khairal Tanjung dan Doni Oskaria selaku perwakilan dari PT Trans Airways menyatakan dissenting opinion dan tak mau menandatangani laporan keuangan tersebut. Keuangan Garuda Indonesia berubah dari sebelumnya rugi menjadi untung. Selain itu, catatan tersebut membuat beban yang ditanggung Garuda Indonesia menjadi lebih besar untuk membayar pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pada tanggal 25 April 2019, pasar merespon kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia sehari usai penolakan laporan keuangan. Saham perusahaan dengan kode GIAA itu merosot tajam 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama. Harga saham Garuda Indonesia anjlok ke level Rp478 per saham dari sebelumnya Rp500 per saham. Bursa Efek Indonesia menyatakan akan memanggil manajemen Garuda Indonesia terkait timbulnya perbedaan opini antara pihak komisaris dengan manajemen terhadap laporan keuangan 2018.
Dan pada tanggal 26 April 2019, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat RI Inas Nasrullah Zubir mengatakan perseteruan antara Komisaris Garuda Indonesia dengan manajemen akan dibahas dalam rapat internal usai reses. Pada hari yang sama, beredar surat Sekretariat Bersama Serikat Karyawan Garuda Indonesia perihal rencana aksi mogok karyawan Garuda Indonesia. Dalam surat tersebut, pernyataan pemegang saham telah merusak kepercayaan publik terhadap harga saham Garuda Indonesia dan pelanggan setiap maskapai tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 2019, Bursa Efek Indonesia memanggil jajaran Direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekannya. KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia atau Persero, TBK yang menuai polemik. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIAA itu, namun Kementerian Keuangan masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. Untuk soal nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya Lilis Novelia Purba. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan pelanggaran yang dilakukan baik kode etik standar audit atau lainnya. Pelanggaran yang dilakukan baik kode etik standar audit atau lainnya, yaitu yang pertama, integritas. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, integritas adalah prinsip integritas yang mewajibkan setiap akuntan profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnis. Berdasarkan pada pengertian integritas di atas, PT Garuda tidak mencerminkan keintegritasannya karena mereka tidak melakukan kejujuran. Dalam hal ini, auditor melaporkan laporan keuangan, namun laporan keuangan tersebut sudah direkayasa. Yang kedua yaitu objektivitas. Prinsip objektivitas mewajibkan semua akuntan profesional untuk tidak membiarkan bias bantuan kepentingan atau pengaruh tidak sepantasnya dari pihak lain yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya. Dengan adanya kasus PT Garuda yang mendapati pengakuan yang tidak wajar pada laporan keuangan dan juga pembuatan laporan keuangan dari tahun sebelumnya yang menanggung kerugian menjadi untung pada tahun selanjutnya. Yang ketiga yaitu perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan peraturan-peraturan terkait. Dan seorang akuntan seharusnya menghindari tindakan yang bisa mendiskreditkan profesi dengan adanya perilaku auditor. Pada kasus PT Garuda membuat dampak buruk bagi profesi akuntan, salah satunya yaitu semakin berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap akuntan, yang notabene akuntan seharusnya memiliki sikap yang jujur serta dampak di prosesnya. Dan yang terakhir yaitu kompetensi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia di tahun 2016, prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap akuntan profesional untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan atau menjamin klien atau pembeli kerja menerima layanan profesional yang kompeten. Pada kasus PT Garuda, dalam melaksanakan tugasnya, auditor telah melanggar aturan pada standar profesional yang telah diterapkan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Dari semua pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik, menunjukkan bahwa akuntan publik tidak menjunjung tinggi sikap profesionalisme sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yani Manik. Baik, saya akan menjawab soal dari nomor 3, yaitu sanksi apa yang diberikan. Sanksi yang diberikan yang pertama, memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia
atau Persero Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atau public expose atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi. Yang kedua, mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar atau STTD selama 1 tahun. Yang ketiga, memberikan perintah tertulis kepada KAP, Tanubrata, Sutanto, dan rekan atau member of BDO International Limited untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu paling lambat 3 bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK. Yang keempat, OJK juga mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29 strip POJK titik 04 strip 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Yang kelima, sanksi denda kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia atau Persero sebesar 100 juta atas pelanggaran peraturan Bapepan nomor 8.G.11 atau Persero sebesar 100 juta atas pelanggaran peraturan Bapepan nomor tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Yang keenam, Bursa Efek Indonesia atau BEI menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia Tbk atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik, dijatuhkan denda 250 juta dan perbaikan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yang bernama Gat Ara Markus. Setelah saya akan lanjutkan faktor-faktor apa yang mendasari fraud. Faktor-faktor yang mendasari fraud atau regal atau diamond fraud. Dalam kasus Garuda Indonesia terdapat faktor fraud regal yang ditemukan kreasi merupakan sudut pandang pertama untuk mendeteksi pelaksanaan kecurangan laporan keuangan. Terdapat 4 sudut pada fraud regal yang menjadi kasus terjadinya praktik kecurangan. 1. Tekanan atau pressure. Pressure atau tekanan dapat berupa tekanan dari dalam diri sendiri atau internal, atau tekanan dari individu atau perusahaan lain atau eksternal. Tekanan yang muncul dapat berupa tekanan finansial maupun non-finansial. 2. Peluang atau opportunity. Praktik kecurangan akan sering terjadi ketika seseorang memiliki peluang untuk melakukan tindakan kecurangan. Peluang akan muncul saat pengawas dalam organisasi perusahaan dalam kondisi lemah. Ketiga, rasionalisasi atau rationalization. Rasionalisasi adalah pikiran dan sikap yang menganggap bahwa praktik kecurangan adalah hal yang wajar dikarenakan faktor tertentu. Misalnya timbulnya rasa memiliki dari diri manajemen atas perusahaan yang sebenarnya adalah milik orang lain, yaitu prinsipal. Keempat, kemampuan atau capability. Peluang terjadinya praktik kecurangan laporan keuangan, financial statement fraud, akan semakin besar jika eksekutor memiliki suatu kemampuan tertentu. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, atau kemampuan capability yang dimaksud adalah kemampuan individu dalam melakukan praktik kecurangan untuk tujuan tertentu. Posisi dalam perusahaan yang memiliki kemampuan tertentu adalah Chief Executive Officer, direksi, manajer, dan kepala bidang. Kemampuan yang mereka miliki melekat pada posisi atau jabatan dalam perusahaan, sehingga mereka lebih mudah melakukan praktik kecurangan dan mempengaruhi individu lain untuk mempermudah proses praktik kecurangan tersebut. Oke, sekian dari penjelasan kami mengenai kasus PT Garuda Indonesia. Bila ada kesalahan kata, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.